Perkenalkan, saya Aldi Halim. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang eh, OSI layer. Di OSI layer itu apa? Jadi di sini ada model referensi OSI layer. Jadi OSI itu merupakan Open System Internet Interconnection model teoritis yang dikembangkan oleh ISO pada tahun 1984 sebagai kerangka kerja standar untuk protokol komunikasi antar komputer dari berbagai vendor. Jadi OSI layer itu adalah dijelaskan untuk menjelaskan bagaimana data dikirim dari satu perangkat ke perangkat lain melalui jaringan komputer. Kemudian di sini ada hierarki 7 lapisan OSI, yaitu ada upper layer. Upper layer itu ada 765. 765 itu ada application, presentation, dan juga session. Jadi layer ini adalah berfokus pada aplikasi, pengguna, dan interface perangkat lunak. Untuk keempat itu ada transport. Jadi transport ini bertindak sebagai jembatan antara aplikasi dan jaringan fisik. Dan ada bagian layer bawah. Layer bawah itu ada di network, data link, kemudian physical. Ada transmisi data secara fisik melintasi media jaringan. Kita masuk di sini untuk application layer. Jadi ini layer teratas adalah untuk interface pengguna, lapisan paling atas yang berinteraksi langsung dengan aplikasi pengguna seperti browser, email, klien. Seperti ini ya. Di sini juga ini contohnya ini. Nah, ini juga ini contohnya itu adalah hmm, application layer. Jadi layer paling atasnya, paling yang benar-benar atas di sini. Fungsinya ya kita sebagai user bisa berinteraksi langsung. Contoh protokolnya di sini kalau Cisco ini HTTP, www, dan seperti itu. Kemudian kita masuk untuk presentation layer. Jadi di sini adalah translasi dan format. Memastikan data yang dikirim oleh application layer dapat dibaca oleh sistem penerima, mengubah format data seperti dari JPG atau MPG. Jadi diubah dia menjadi ini. Fungsinya itu fungsinya pokoknya yang paling dasar itu kalau di OSI layer itu adalah menerjemahkan format data, menenkripsi dan deskripsi data supaya komputer atau perangkat bisa menerimanya dan membaca dari data tersebut. Di sini tanggung jawab atas enkripsi keamanan data, SSL, dan kompresi untuk efisiensi bandwidth sebelum transmisi. Dan di sini ada session layer. Jadi session ini adalah fungsi untuk membuat, menjaga, dan mengakhiri sesi komunikasi antar perangkat. Contohnya itu seperti login ke website, video conference, remote desktop. Contohnya seperti ini ya. Nah, ini termasuk contohnya itu ke session layer. Karena dia untuk awal itu harus login dulu. Ini memudahkan koneksi, membangun, mengolah, dan memutuskan sesi komunikasi antar aplikasi secara teratur. Nah, sinkronisasi menambahkan checkpoint ke aliran data sehingga jika terjadi kegagalan, sesi dapat dilanjutkan dari checkpoint terakhir. Kemudian ada yang keempat yaitu transport layer. Jadi transport layer itu adalah fungsinya untuk mengirimkan data secara end-to-end, memastikan data sampai dengan benar, mengatur kontrol aliran data atau aliran end-to-end itu seperti di chat WhatsApp ya, ataupun di DM, private message ataupun apapun itu. Nah itu masuk ke transport layer karena dia pengiriman end-to-end. Sini ada TCP, UDP, dan juga flow control. Kemudian kita masuk untuk layer ketiga yaitu network layer. Jadi network layer itu adalah logical addressing dan routing seperti ini. Dia menentukan jalur terbaik routing untuk menyebar alamat paket dan perangkat jaringan yang berbeda berdasarkan alamat IP. Fungsi utamanya itu meliputi pengamatan logis routing melalui router dan fragmentasi paket. Contohnya itu network layer itu kalau di terminal itu seperti tracer route ya. Jadi dia itu mengatur rute pengerutean data yang ingin dikirim ke alamat tujuannya seperti itu network layer ya. Ini contohnya ini. Jadi bisa kita ingin mengirim paketnya ke Brazil ataupun ke Finland. Nah, itu kita ada rute-rutenya di sini. Nah, rute-rutenya ini jalurnya ya. Di sini ada modenya, kemudian ada edge-nya di sini yang garis-garis gitu. Kemudian data link layer. Data link layer ini fungsinya untuk mengirim data antar perangkat dalam satu jaringan. Jadi fiturnya itu ada fitur data disebut sebagai frame addressing menggunakan alamat fisik atau MAC address sebagai untuk mengirim data dalam satu jaringan.
Kemudian ada perangkat utamanya itu switch, jaringan, dan bridge. Pokoknya perangkat utama pada data link layer itu yaitu switch dan juga bridge ya, atau jembatan. Termasuk ke layer terakhir yaitu physical layer. Jadi physical layer itu fungsinya untuk mengirim bit melalui media fisik. Media transmisinya yaitu kabel UTP, kabel fiber optik, dan gelombang radio. Bisa juga melalui sinyal bit konektor. Mendefinisikan dasar fisik seperti RJ45, tegangan listrik, dan topologi kabel. Di sini ada juga untuk alur enkapsulasi data, yaitu contoh. Jadi di sini ada data-data pada ini ya, alur data itu dikirim. Jadi di sini ada step lapisan menambahkan header. Itu. Jadi di sini itu ada alurnya itu sepertinya itu seperti ini. Ada application, jadi itu browse membuat permintaan, kemudian presentation, session, transport, network, data link layer, kemudian physical layer. Jadi mungkin segitu saja untuk penjelasan saya tentang OSI layer. Terima kasih telah menyaksikan dan maaf jika ada kekurangan kata yang disampaikan. Terima kasih.